Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita berada pada segmen di Traders Mistake. Buat yang belum tahu, Traders Mistake itu adalah salah satu playlist dari channel saya yang mana membahas tentang saham lebih kepada maksud saya itu ke bagian tentang hal-hal apa aja sih yang mungkin membuat seorang trader menjadi seolah berbuat kesalahan, yang mana mungkin dari awal dia udah persiapkan matang-matang tapi tengah jalan bisa aja berakhir jadi gagal, atau ada mungkin aja beberapa langkah yang dilakukan oleh trader dalam melakukan trading pastinya dan itu ternyata kurang tepat dan kira-kira solusinya bagaimana. Dan tentunya ini dibuat berdasarkan bisa pengalaman saya ataupun dari sharing saya dengan beberapa orang lain. Jadi tujuannya menjadi sebuah konten jangka panjang untuk beberapa teman-teman trader yang baru masuk di pasar modal ataupun di instrumen lainnya. Intinya kalian trading menggunakan analisa teknikal gitu ya. Nah, orientasi jangka pendek supaya tujuannya bisa membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Namun tentunya kita nggak bisa membantah bahwa namanya juga trading ya pasti sesekali ada salahnya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan video ini bisa membantu meningkatkan win rate aja setidaknya. Karena tidak ada trading yang 100% pasti full menang mulu. Even manfaatnya window dressing pun nggak selalu akan terhindar dari kekalahan. By the way, karena um, Traders Mistake ini biasanya saya nggak pernah ada gambar apa-apa, jadi sebenarnya sih saya lebih dulu niatnya mau jadiin podcast, cuman jadi maksudnya kalian bisa dengar dari suaranya aja. Tapi karena saya belum belum fokusin ke situ, jadi saya masih buat dalam bentuk video. So, kalau misalnya beberapa dari kalian pikir mau dengar suara doang, tidak perlu melihat gambar, nggak masalah, karena saya juga tidak akan menampilkan gambar apa-apa di sini. Anyway, bicara tentang trading saham, kita itu selalu biasanya kan butuh alasan untuk beli saham ya. Paling minimal alasannya karena kelihatan mau naik. Itu saya udah sering banget ngomong dan memang beberapa orang juga mengakui memang iya. Karena kalau suruh beli duluan, biarpun cuma satu lot, rasanya kayak gue beli sesuatu nggak ada alasannya, nggak ada dasarnya, nanti nyesel nyangkut lama. Suruh cut loss, gimana juga itu uang gitu kan. Dan beli aja udah kena fee beli. Kalau sembarangan gonta-ganti saham, habis juga sama fee beli. Nah, jadi kita kadang-kadang membutuhkan kondisi alasan. Oh enggak pak, gue market maker. Ya udah, kalau market maker urusannya lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang sifatnya jadi follower daripada market maker, biasanya itu masih butuh alasan. Kalau nggak market maker itu sendiri, kadang-kadang pakai berita, kadang-kadang pakai analisa kalian yang secara kebetulan mungkin didukung oleh aksi akumulasi dari mereka, dan lain sebagainya yang kalian mungkin tahu jawabannya juga. Nah, alasan tersebut tuh datangnya dari mana? Well, kadang-kadang di sini poinnya yang saya sangat setuju kalau orang bilang kadang trading sama kehidupan tuh mirip karena kita itu terbiasa dengan informasi, reaksi, dan kemudian beraksi. Jadi saat kita menerima informasi nih, contoh aja dulu sebelum kita bicara tentang saham, misalnya kalian tinggal di komplek kalian nih, lalu ada yang bilang, tetangga lu anaknya suka nyolong loh, pasti bereaksi dengan informasi tersebut. Dan kebetulan informasinya itu bersifat negatif, maka aksi kalian akan preventif terhadap tetangga tersebut. Di mana reaksi sama aksi itu biasanya berbeda time frame-nya, di mana reaksi itu akan berpikir bahwa jangka panjang hal tersebut akan tetap terjadi, dan aksinya akan selalu berhubungan dengan jangka pendek. Nah, dengan contoh yang tadi, misalnya dia bilang, oh tetangga lo anaknya suka nyolong. Mungkin kalian akan berpikir, wah berarti gue selama masih tetangga sama dia, barang-barang gue bisa dicolong nih sama anaknya. Nah, aksinya dalam jangka pendek. Apa yang akan kalian lakukan? Misalnya pagarnya ditinggiin, pasangin pagar besi, segala macamnya. Jadi, em, kita akan selalu menerima informasi, bereaksi dengan atau terhadap informasi tersebut, kemudian ada aksi, tergantung daripada informasi tersebut. Jika positif, kita akan suportif, jika negatif, kita akan preventif. Dan bagian paling pentingnya adalah setiap aksi jangka pendek akan menentukan hasil di jangka panjang. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berpikir nih, kalau jangka panjangnya begini dan aksi gua begini, apakah endingnya akan sama? Memang kita nggak bisa membaca masa depan secara akurat, nggak akan ada yang bisa persis membaca. Bahkan dalam analisis, mau pakai analisis metode seperti apapun, ada aja meleset-melesetnya kan. Dan jangankan saham, kehidupannya kayak begitu. Walaupun kita contoh tadi, uh, oh itu tetangganya kalian, anaknya suka maling misalnya. In the long term mungkin aja tobat, kita kan nggak tahu. Nah, jadi sebelum bereaksi untuk jangka pendek,
kita selalu menilai dulu jangka panjangnya dan kelayakan daripada aksi yang akan kita lakukan. Dan inilah yang tanpa sadar, atau mungkin beberapa dari kalian juga menyadari bahwa kalian melakukannya dalam trading. Selain kalian kadang butuh informasi, join grup lah, join channel, lihat forum, dari sekuritas mungkin ada kasih research dah. Atau kalian mungkin bilang, oh enggak, gue pakai chart sendiri. Tetap aja chart yang kalian buka adalah informasi. Dan bagaimana cara manusia mendapatkan informasi? Ada dua cara, satu dengar, dua melihat, ketiga digabung, lihat dan dengar sekaligus. Gitu ya. Jadi ketika kalian mendengar satu informasi atau melihatnya langsung dan menjadikan itu informasi, pasti ada reaksi dan aksinya. Dan untuk contohnya saya kira nggak terlalu sulit untuk dibahas karena mungkin ini kan video saya buatnya di 2021 bulan Mei. Jadi mungkin bagi yang masih ingat atau mungkin pernah ngikutin atau mungkin ya maaf-maaf aja masih punya posisi di atas, kalian mungkin masih ingat bagaimana market pernah booming dengan sentimen bank digital, lalu mobil listrik, green energy dan coal atau batu bara menuju punah gitu kan. Mungkin ada sebagian dari kalian langsung bereaksi karena berpikir misalnya contoh mobil listrik dulu. Langsung akan menangkap bahwa itu sebuah masa depan yang sangat menjanjikan. Mobil listrik ya berarti habis ini polusi udara menurun dan lain-lainnya. Dan itu nggak bisa dibantah, memang kedepannya pasti ke sana. Yang low cost energi, ya low cost dan juga low energy maksud saya, itu akan sangat dikejar untuk kehidupan manusia. Karena mungkin manusianya sendiri udah sadar nih selama ini bikin polusi kebanyakan, akhirnya mulai advance cari yang lebih ramah lingkungan. Nanti kalau udah ramah lingkungan, mobil listrik pun jadi mungkin nanti ada aja masalah baru, lalu cari solusi lagi. Jadi bicara masa depan tuh nggak habis-habis, tapi kita kembali ke mobil listrik lagi. Dimana memang mobil listrik itu ada sentimen positif dan masa depan yang kalau saya mau bilang pasti ya itu pasti gitu. Mungkin satu hari nanti angkutan umum pakai drone juga mungkin. Cuman dari situ, kalau kalian masih ingat kejadiannya, bagaimana saham-saham terkait dengan baterai listriknya dulu aja, yang Antam lah, Inco lah, lalu apalagi ya, DKFT mungkin naiknya liar banget. Saya masih ingat di mana saham Antam pernah saya rekomendasikan ke member DWH Project, beli di 800, ada yang jualnya di 2000. Dan waktu itu sempat naik lagi, lalu banyak banget yang membuat future value-nya 4000. Saya tahu banget orang-orangnya juga dibully habis-habisan sampai saat ini. Dan kemudian harga sahamnya turun. Ya, turunnya sempat 50%. Ternyata yang belinya di atas, yang beraksi dalam jangka pendek, banyak yang nyesel. Buktinya bagaimana? Lihat aja yang bikin future value 4000 itu habis dibulinya nggak stop-stop. Kadang saya sampai berpikir, kalau satu hari Antam benar-benar ke 4000, mereka minta maaf atau enggak, ya jelas nggak mungkin, gitu kan. Tapi namanya juga kesel, pasti keluarin duluan. Nah inilah bukti nyata dari setelah ada informasi dan orang bereaksi menangkap dari informasi tersebut, mereka akan melihat atau mendeskripsikan dan pikiran mereka bahwa in the long term ini akan bagus banget, atau in the long term akan buruk banget, dan dalam jangka pendek, aksinya jalan. Panic buy atau panic sell. Nah, memang panic buy dan panic sell itu nggak jauh-jauh dalam tren saham ya. Jadi kalau udah panic buy, nanti setelah jenuh beli, berubah aja panic sell. Panic sell-nya itu biasanya banyak banget penyebabnya. Entah dari overvalue atau prospeknya ternyata nggak seindah, perjalanannya nggak seindah prospeknya. Kayak kembali lagi ke mobil listrik, baterainya sempat dikatakan mau digantinya bukan pakai nikel. Banyak yang pakai tweetnya Elon Musk juga pada waktu itu kan jadi acuan. Sampai sempat ada yang ngedit-ngedit lagi, seolah-olah Elon Musk merekomendasikan Antam. Saya masih ingat dan itu lucu banget. Bagaimana orang bereaksi dan berusaha mencapai target tersebut, tapi ya kembali lagi, informasi, reaksi baru ada aksi. Dan tentunya memang kalau dalam saham, ketika kita dengan sadar mengejar di harga atas dan nyangkut, itu nggak boleh salahin siapa-siapa. Kenapa lo yang beli? Karena kan dia nggak menyuruh kita beli. Siapapun orangnya nggak ada yang gerakin tangan kita untuk beli. Tapi kalau kalian dengan sadar mengejar ke harga tinggi dan kemudian nyangkut, itu nggak bisa salahin siapa-siapa. Gitu ya. Karena itu memang dalam hal ini, di Traders Mistake ini saya mengingatkan kembali bahwa kita itu selalu akan menerima informasi dalam trading saham. Dan itu memang bawaan dari kehidupan kita sehari-hari. Dapat informasi dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat, kita bereaksi, kemudian ada aksi baliknya.
Kalau misalnya Anda diserang di jalan aja, gerakan serangan orang itu udah jadi informasi kan. Kemudian Anda bereaksi, nepis kayak atau kena pukul, baru Anda aksi, yaitu serangan balik. Gitu kan. Jadi sadar gak sadar itu selalu ada dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, karena nggak ada informasi, nggak ada pengetahuan, tidak ada kilas balik. Nggak ada feedback, nggak ada aksinya, nggak ada kesimpulan apa-apa juga yang bisa diambil. Nah, oleh karena itu, dalam membeli saham juga harus diterapkan dan harus selalu diingat. Apapun informasi yang kalian terima, ya kalian harus selalu pertama misalnya baca dari berita, jangan pernah baca judulnya doang, baca sampai habis. Walaupun mungkin banyak sekali yang masih ingat dalam ilmu di sekolah bahwa berita itu adalah garis besar isi berita. Nggak selalu begitu kadang-kadang. Apalagi kita tahu banget banyak sekali belakangan ini media atau bahkan blog yang sengaja membuat judul yang clickbait. Ya itu kita nggak perlu sebut siapa namanya karena one day pasti ada aja yang berubah polanya. Tinggal lihat ngetrennya pembaca maunya yang mana nanti juga menyesuaikan. Gitu ya. Lalu setelah baca secara penuh, lalu kalian akan lihat melakukan analisa katakanlah top down dulu. Secara kondisi makro apakah dunia atau negara yang terkait dengan sentimen tersebut sudah siap untuk melaksanakannya atau enggak. Kan kita udah tahu nih ya, yang bank digital tadi, mobil listrik, dan nanti di kedepannya setelah vlog ini mungkin ada lagi cerita yang lain-lainnya. Mungkin kapal selam kita nggak tahu kan, bisa aja buat logistik pakainya kapal selam misalnya, atau yang lain-lain, kabel atau apa yang ya saya juga nggak kebayang tuh saat ini. Tapi intinya kalian harus melihat sentimen tersebut atau informasi tersebut sebelum bereaksi, pikirkan dulu apakah dalam jangka panjang memang sudah mungkin untuk dilakukan? Atau mungkin jangka panjangnya malah terlalu panjang? Kalau misalnya kalian bisa berpikir ke sana, aksi kalian tuh jangka pendek pasti akan lebih rasional. Ini juga menjawab pertanyaan dari beberapa orang tentang bagaimana sih saya tuh bisa calm banget di market. Ya, beberapa dari yang nanyain saya dalam ngambil keputusan, saya tuh kadang-kadang cuek banget kalau lagi turun, lagi naik juga ngejar gak? Enggak. Nggak dapet ya udah nggak apa-apa, karena saya memperhitungkan resiko jangka panjang yang saya akan dapat. For example, kalian ngejar saham yang sudah naik 10%. Ya, jadi hari itu juga kalian mau beli sudah plus 10%. Saat kalian beli, kalian itu kan masih 0%. Kalau boleh saya bilang malah mungkin minus 0, sekian persen gara-gara fee beli gitu ya. Kalau mau sampai hitung ke fee-nya segala, sebenarnya dari awal beli juga udah minus. Tapi eh, kita kecualikan fee aja gitu ya. Saat kalian beli saham yang naiknya sudah 10%, kalian tuh start di 0%. Di saat yang sama, saham yang kalian beli itu beli dari orang yang mungkin udah plus 10% atau 1% lah gitu ya. Pokoknya di atas harga Anda. Di bawah harga beli Anda. Dia posisi sudah plus gitu ya. Kalau bisa berpikir ke sana, biasanya nggak akan sembarangan ngejar ke atas. Itu yang selama ini saya lakukan. Simple banget. Jadi saya percaya gini aja. Kalau memang masih akan naik, saya terlambat sedikit menunggu koreksi nggak masalah. Daripada saya uber-uberan sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata naik terus gimana? No problem. Masih banyak saham lain. Itulah kenapa salah satunya kalau saya dikasih saham yang naik, diajak beli, belum tentu saya mau beli juga pada akhirnya. Masuk kalau misalnya harga saham lagi turun, saya akan cari tahu dulu penyebab penurunannya apa. Kalau bukan sesuatu yang perlu saya takutin, saya nggak akan takut. Poker face banget gitu sama market. Kayak nggak ada emosinya, kalau emang harus loss ya udah, kalau nggak ya udah. Nikmatin aja, namanya juga emang juga trading gitu kan. Kalau nggak naik ya turun harganya. Biarpun kita udah dengan analisa, mungkin mengecilkan resiko, tapi tetap aja resiko itu nggak bisa dihindari gitu ya. Jadi eh, informasi aksi dan reaksi. Mungkin akan ada bantahan seperti ini. Oh Pak, saya tahu infonya apa, ada story-nya bagus. Kembali lagi, story boleh bagus, tapi aksi kalian dalam jangka pendek menentukan hasilnya. Kalau misalnya ternyata dari story-nya bagus, tapi upside-nya mungkin cuma sekitar 20% dan Anda beli saat kenaikannya udah katakan 6% gitu ya. Anda cuma mungkin dapatnya sebenarnya nggak 20% kan, dapatnya paling cuma 14%-nya doang sisanya kan. Jadi kadang-kadang harus bisa berpikir ke situ untuk membuat keputusan bahwa apakah layak kalau gue berbuat aksi secepat itu, atau misalnya gue beraksi dari sekarang, apakah itu layak? Atau perlukah gue menunggu sedikit walaupun terlambat, dan siap nggak kalau ternyata nggak bisa dapat juga. Misalnya waktu rilis saham farmasi ya, yang saham KF, Innov naik sampai 7.000 pas 13 Januari 2021, mulai vaksinasi hari pertama, dan sampai sekarang saat video ini saya buat turunnya udah 50%. Wow banget sebenarnya. Berapa orang juga berpikir, yang saya kenal, bilang bahwa
kalau vaksinasi udah mulai, itu adalah sebuah game changer untuk ekonomi Indonesia. Ya mungkin saya sih nggak tahu karena saya bukan seorang ekonomis. Tapi akhirnya di harga sahamnya terbalik semua. Malah bikin orang jadi harus hidup ekonomis gara-gara turun 50%. Jadi itulah bagaimana ketika kita menangkap informasi, kita akan bereaksi dan aksi kita selalu jangka pendek. Gara-gara reaksi itu selalu berhubungan dengan ekspektasi, nggak pernah jauh-jauh gitu ya. Itu yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli saham. Anyway, tentang informasi reaksi dan aksi tadi, seperti yang saya udah contohin dari awal, itu bukan sesuatu yang cuma berlaku di trading saham. Dalam kehidupan juga harus diingat. Jadi kalau misalnya kalian mau berbuat sesuatu sama orang, pikirin dalam jangka panjang. Gitu ya. Misalnya kesel sama seseorang, kalian mau katain dia, mau timpuk dia, coba pikir in the long term dia akan balas gak? Kalau misalnya nggak balas, syukur. Tapi kalau balas, siap terima atau enggak? Kalau misalnya nggak siap terima, maka kalian bisa berpikir dua kali. Dengan kebiasaan berpikir dua kali sebelum bertindak, nggak cuma ke depan, trading pun bagus hasilnya. Oke, kiranya itu aja untuk Traders Mistake pada hari ini. Semoga bermanfaat. See you again.